Sebagai orang yang suka sama body smartphone yang kecil, aku sebenarnya kurang impress nih sama S22 Ultra ini pas pertama kali megang. Cuma setelah 1 bulan pakai, semua itu terlupakan dan jadilah sang monster yang benar-benar bikin ketagihan. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Jadi ceritanya aku lagi mau take over channel Bukalapak nih buat ngebahas smartphone terbaik dari Samsung di awal tahun 2022 ini. Sebelum masuk ke inti videonya, aku mau ngasih tahu nih buat kalian yang pengen beli Samsung Galaxy S22 Ultra atau smartphone apapun, bisa belanja aja di Bukalapak karena lagi ada banyak promo menarik. Yap, salah satunya ada Monday Madness Gadget Savvy dengan diskon up to 90%. Lumayan banget buat mangkas harga smartphone yang lagi kalian incer dan pastinya belanja di Bukalapak bakalan seru abis dengan promo-promo menarik lainnya. Oke, balik lagi ke S22 Ultra ini. Pertama yang paling dilirik sama orang ketika ngeliat soal smartphone yaitu adalah desainnya. Yap, meskipun subjektif, tapi aku bakal bilang kalau S22 Ultra ini dari segi desain kelihatan ganteng banget. Ya walaupun banyak yang bilang ini mirip kayak A32, tapi jelas S22 Ultra ini tetap kasih looks yang lebih premium. Ditambah varian warna green yang aku pakai sekarang ini juga kelihatan cakep banget ketika dilihat-lihat. Untuk finishingnya ini matte ya, bekas sidik jari sedikit tertinggal nih kalau tangan kalian tuh emang lagi kondisi berkeringat. Tapi saat di kondisi tangan kalian nggak terlalu berminyak, bekas sidik jari ini masih aman dan nggak kelihatan. Desain di bagian depannya juga kelihatan ganteng nih dengan sudut-sudut layar yang mengotak. Di sisi kanan dan kiri ini juga melengkung, ciri khas smartphone flagship banget yang masih Samsung kasih di sini. Cuma kalau kalian perhatiin ini nggak sama rata ya buat bezelnya. Di bagian bawah masih sedikit lebih tebal nggak kayak S22 reguler yang udah kelihatan cakep karena seimbang. Sebenarnya nggak ada masalah banget, cuma sayang aja mereka nggak bikin sama rata biar kelihatan lebih enak buat dilihat. Lanjut kalau ngomongin soal layar, aku nggak ada komplain sama sekali. Layar dari S22 Ultra ini udah jadi standar yang pas buat ukuran layar cakep untuk smartphone flagship tahun 2022. Panelnya ini Dynamic AMOLED 2X, resolusinya WQHD+ atau 2K, luas layarnya ada di 6,8 inci dan udah punya refresh rate 120 Hz. Untuk kecerahan layar juga S22 Ultra ini bisa sampai 1750 nits yang buat penggunaan di luar ruangan ini masih tetap kelihatan dengan jelas dan jadi smartphone dengan layar yang paling terang yang pernah aku coba. Dari semua spesifikasi layar yang udah aku kasih tahu tadi, ada satu hal nih yang buat aku kurang nyaman. Dan pendapat pribadi ya, yap, apalagi kalau bukan soal urusan size layar. 6,8 inci ini menurutku kerasa gede banget. Aku jujur aja nggak biasa pegang smartphone dengan ukuran layar yang hampir 7 inci ini. Kalau di tahun 2015 ke bawah, layar 7 inci itu biasa dipakai di tablet. Di tahun 2022 ini kayaknya ukuran segini udah jadi standar wajib ya buat smartphone terbaik suatu brand. Dan ya buat dapetin yang terbaik itu tentu aja bakal ada yang dikorbanin dari segi kenyamanannya. Tapi hal itu nggak berlangsung lama. Setelah beberapa hari pakai, aku tuh mulai terbiasa nih pakai tablet yang satu ini. Maksudnya smartphone yang satu ini. Aku ubah cara penggunaanku yang tadinya main HP dengan satu tangan, sekarang udah lebih sering dengan pakai dua tangan. Emang agak berat ya buat ubah kebiasaan, tapi ada satu hal yang jadi nilai plus di smartphone ini yang bisa jadi penyemangat buat ubah kebiasaan itu. Yap, apalagi kalau bukan S Pen. Jujur aja aku bukan pengguna Note series Samsung dari dulu, tapi di sini tuh aku mulai jatuh cinta sama fitur yang eksklusif cuma ada di Samsung Note 22 Ultra ini. Kan salah, maksudnya S22 Ultra ini. Serius, ini HP yang cocok banget buat orang yang kerjanya di bidang kreatif, buat orang kantoran yang sering tanda tangan dokumen, buat orang yang suka gabut juga fitur ini bakalan berguna buat sekedar coret-coret. Aku sendiri pakai S Pen ini kebanyakan cuma buat tanda tangan dokumen aja ya dari klien dan aku bukan orang yang pengguna S Pen banget, tapi dengan adanya S Pen ini aku nggak perlu ribet-ribet lagi ketika dimintain tanda tangan. Tentu aja ini benar-benar ngebantu nih buat pekerjaanku dan aku suka banget sama fitur yang satu ini.
Next, kalau ngomongin soal performa, kayaknya nggak perlu panjang lebar deh. Dan harusnya kalian udah percaya aja sama kemampuan Snapdragon 8 Gen 1 dari smartphone ini yang udah bisa diandelin buat kebutuhan harian yang ringan sampai yang berat sekalipun. Untuk versi 9, smartphone ini tuh dapetin skor di 968.000, hampir sejuta, gokil. Terus lanjut buat Geekbench 5 ini segini, dan buat 3D Mark Benchmark ini segini. Untuk pembahasan lebih lengkap tentang gaming test dari Samsung Galaxy S22 Ultra, kalian bisa mampir aja ke channelku dan lihat-lihat tuh video sebelum-sebelumnya. Oke, yang jelas smartphone ini buat dipakai main game apapun yang ada di Play Store ini aman dan lancar banget, kecuali Genshin Impact karena di limit. Penasaran kenapa? Cek aja ya video gaming testnya di channel Kuliah Sore. Oke, terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi S22 Ultra ini dibekali dengan setup quad kamera di bagian belakang, di mana ada kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 3 kali optical zoom 10 megapiksel dan 10 kali optical zoom 10 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depan ini punya resolusi 40 megapiksel. Aku sering bandingin sama iPhone 13 Pro dan hasilnya jelas sama-sama cakep, cuma punya karakter tersendiri yang bisa kalian nilai berdasarkan selera. Karena pada dasarnya emang hasil jepretan S22 Ultra ini udah bisa diandelin banget nih dan jadi salah satu smartphone dengan kamera terbaik buat smartphone resmi di tahun 2022 ini. Dynamic range-nya ini luas, detail gambarnya oke dan tajam, saturasinya agak sedikit di boost tapi masih kerasa enak dilihat dan karakter warnanya ini lebih condong ke cool. Untuk kondisi low light ini bisa diatasi dengan cukup baik, distorsi gambar nggak begitu kerasa dan hasilnya udah bagus lah buat ukuran smartphone. Oke, mungkin segitu aja buat cerita penggunaanku selama seminggu bareng smartphone yang satu ini. Untuk kesimpulannya jelas HP ini aku suka banget dengan berbagai fitur yang super duper lengkap. Meski harus ngorbanin sisi kenyamanan penggunaan selama ini yang lebih sering pakai dengan satu tangan. Dan aku juga mau ingetin nih buat kalian yang pengen beli Samsung Galaxy S22 Ultra ini bisa langsung aja meluncur ke Bukalapak karena banyak promo yang salah satunya ada Monday Madness Gadget Savvy dengan diskon up to 90%. Lumayan banget buat dapetin diskon ekstra. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.